Hello, what's up good people, balik lagi di channel gua. Ya, mungkin beberapa dari kalian udah pantengin Instagram story gua yang membahas tentang gua menangin handphone. Jadi gua kemarin ikut lelang handphone, gua menangin Vivo V7 Plus. Dengan keunggulannya 24 megapiksel kameranya. Jadi pada eranya ini Vivo itu mengeluarkan V7 Plus di harga yang paling mahal. Jadi bisa dikategorikan menurut gue ini Vivo yang terbagus pada saat eranya itu, dengan harga 4 juta sampai 5 juta. Nah, kemudian untuk kameranya 24 megapiksel, kamera belakangnya 16 megapiksel, jadi 24 megapiksel itu kamera depan, kemudian full view display. Ya, sekarang ini kan banyak banget yang kamera yang full view display. Jadi rata-rata banyak handphone yang memang full view display ya. Kemudian untuk RAM-nya ini 4 GB dengan memori ROM 64 GB. Oke, daripada gue basa-basi, gue langsung unboxing aja. Ini menurut gue pada saat-saat yang paling klimaks banget ya. Jadi ini suatu kenikmatan tersendiri ketika lu unboxing sesuatu ya, apalagi handphone gadget ya. Jadi menurut gue ini suatu hal yang mesti sabar-sabar, pelan-pelan gitu ya. Jadi gue langsung percepat aja, gue langsung buka di titik paling akhirnya. Jadi gue langsung buka segelnya nih. Ini terakhir nih sebelum penampakannya muncul. Dan mungkin kalian maksudnya ada beberapa orang mungkin bertanya-tanya gitu ya, Vivo V7 Plus, kenapa gue pilih Vivo V7 Plus? Jadi gini, di publik itu pada saat eranya itu banyak orang komen yang kurang memuaskan dari handphone ini. Jadi sebenarnya handphone ini mahal, handphone ini paling bagus dari Vivo, tapi beberapa orang ketika beli kurang puas. Oke, langsung aja kita lihat penampakannya, apa sih yang kurang puas ya. Jadi menurut kata orang itu ya, ini nih Vivo ini bahannya itu saingannya si Vivo ini kan banyak juga nih, artinya yang harga-harga segitu dengan fitur yang sama, mungkin kemudian untuk kecepatan yang sama atau beberapa keunggulan yang sama. Nah, si Vivo ini jadi bahan sorotan karena bodinya itu bukan metal, jadi bodinya itu plastik. Oke, sebelum gue bahas ke sana, sebelum gue cek bodinya, gue pengen tahu gue dapat apa aja nih ya. Gue dapat kartu ya, gue dapat case, gue dapat ya, kalau handfree charger itu normal ya, kecuali handphone Xiaomi yang kadang kala itu handfree-nya kagak ada, jadi harus beli terpisah. Nah, oke. Kita udah tahu dalamnya, gue dapet case, gue seneng banget. Terus kemudian di handphonenya itu udah tertempel semacam kayak anti gores. Dan gue langsung perhatiin bodinya ya. Bodinya handphone ini sih sebenarnya menurut gue ini handphone tipis. Jadi enak buat lo kontrol, buat lo pegang, apalagi buat bisnis dan lain-lain, enak banget. Oke, gue langsung mau nyalain. Tapi kayaknya nih handphone lowbat, jadi mesti gue cas dulu. Oke, nih gue langsung buka. Jadi dari handphone baru, karena mungkin kelamaan nggak dibuka, atau karena kan memang kalau handphone baru itu kan mungkin baterainya hanya 50%. Nah, jadi mungkin udah kelamaan jadi mati. Oke, ini gue sudah selesai cas nih. Jadi hal pertama yang gue lakuin ketika gue buka handphone adalah gue buka casannya. Ini gokil banget sih. Jadi gue langsung merasakan handphonenya dicas gitu ya. Kecepatan casnya seperti apa gitu kan. Jadi menurut gue nih handphone cepet, lumayan lah, artinya lumayan fast charging sih, jadi agak cepet ya ngecasnya. Oke, dan gue langsung memperhatikan bodinya. Jadi bodinya ini tadi pas gue pegang, pas gue charge itu kerasa banget ya, jadi bukan metal, jadi memang bener-bener plastik. Nah, ini nih yang jadi rumor kenapa publik itu kurang puas dengan pembelian Vivo V7 Plus. Seharusnya saingan itu kan udah pada metal gitu loh, jadi dia doang nih yang plastik nih. Jadi menurut gue oke, nggak masalah juga sih, karena kan bodinya ini kan memang plastik ya. Tapi menurut gue V7 Plus ini punya keunggulan fingerprint juga. Jadi menurut gue nggak masalah juga sih body plastik gitu loh. Jadi Vivo V7 Plus ini udah punya fingerprint di belakangnya. Jadi menurut gue cukup mengesankan.
Nah, gue langsung mau buka. Dari tadi gue penasaran ketika gue menyalakan handphone ini, gue langsung mau buka kameranya. Karena kameranya ini 24 megapiksel ya. Notabene iPhone kalah gitu ya. Ya, tapi iPhone itu kan kameranya real ya. Tapi kalau Vivo, Oppo itu kan kameranya beauty. Jadi ya beda juga sih. Mereka sering dipakai buat selfie karena kameranya memang jahat ya guys ya buat selfie ya. Oke, gue langsung ngecek memori space-nya, kemudian RAM-nya itu 4 GB. Kemudian memori ROM-nya yang tadi gue bilang memorinya 64 GB juga, GB ya, gigabyte gitu ya. Kemudian performance-nya, lu mau buka aplikasi apapun, gue juga udah sempat baca, memang ini handphone kuat, performance-nya bagus. Tapi resolusinya ini nggak sama dengan, artinya resolusinya memang agak rendah ya, resolusi layar. Jadi kalau memang kalian biasa megang gadget yang resolusinya tinggi dengan megang gadget Vivo V7 Plus ini memang resolusinya agak beda gitu ya. Tapi menurut gue ini cukup memuaskan walaupun bodinya plastik guys. Oke, thank you guys. Jangan lupa subscribe, comment, and like. See you, bye-bye.